Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, semua orang tanpa terkecuali pasti mendambakan kebahagiaan di dalam hidupnya. Tetapi berbicara tentang kebahagiaan, sebagian besar orang akan menilai dan mengukurnya dari sisi materi atau apa yang terlihat secara kasat mata. Kita berpikir, jika seseorang bergelimang harta benda, memiliki rumah dan mobil-mobil mewah, terkenal seperti selebriti, ataupun berpangkat tinggi, hari-hari yang dijalani pasti dipenuhi oleh gelak tawa dan kebahagiaan. Benarkah demikian? Ternyata faktanya tidaklah demikian. Banyak orang kaya dan terkenal hidupnya, merana dan tidak bahagia. Ternyata kekayaan, harta benda, popularitas, uang, dan segala hal yang ada di dunia ini tidak mampu memberikan jaminan kebahagiaan yang sejati. Semuanya hanya bersifat semu belaka. Para saudara, suatu ketika Tuhan Yesus bertemu dengan orang yang sedang kerasukan setan, yang membuatnya tidak bisa berbicara. Lalu tergeraklah hati Tuhan Yesus untuk menjamah orang itu dan mengusir roh jahat itu. Mujizat itu pun terjadi. Melihat kejadian itu, banyak orang menjadi takjub. Tetapi ada pula yang tidak suka dan benci dengan tindakan Yesus, dengan mengatakan bahwa ia melakukan itu dengan kuasa Beelzebul atau penghulu setan. Tetapi dari antara orang banyak itu, ada seorang wanita yang datang kepada Tuhan Yesus dengan berkata, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Lukas bab 11 ayat 27 sampai 28. Perkataan ini merupakan pujian kepada sikap batin Bunda Maria. Konsili Vatikan II mengatakan, dalam pewartaan Yesus, Maria menerima sabdanya ketika putranya mengagungkan kerajaan di atas pemikiran dan ikatan akan daging dan darah. Dan ia menyatakan bahagia mereka yang mendengar dan melakukan sabda Allah, seperti yang dijalankan Maria dengan setia. Oleh karena itu, dengan menjawab, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya, Yesus tidak menolak pujian dari wanita yang berseru memuji bundanya, melainkan ia menerima pujian itu dan bahkan menjelaskan lebih jauh bahwa yang menjadikan Maria berbahagia karena ia telah mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya. Maka perkataannya ini adalah pujian kepada ketaatan Maria, ibunya. Ia menerapkan ketaatan itu dalam hidupnya dengan tulus, dengan murah hati, tanpa perhitungan, memenuhi setiap akibatnya, tetapi tanpa keriuan
ataupun digembar-gemborkan, tetapi secara tersembunyi dan dalam keheningan pengorbanan setiap hari. Pujian serupa yang dikatakan Yesus kepada Maria ini juga dikatakannya kepada Bunda Maria dan para saudara Yesus yang mencarinya pada saat ia mengajar. Yesus menjawab, "Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya." Lukas bab 8 ayat 19. Di sini, Yesus juga tidak bermaksud menghina ataupun menyangkal ibunya dan saudara-saudaranya. Sebaliknya, Yesus mengajarkan bahwa barang siapa yang melakukan kehendak Bapanya adalah anggota keluarganya dalam kerajaan Allah. Kata pujian yang mendengarkan dan melakukan firman Allah pertama-tama kiranya ditujukan kepada Maria ibunya dan saudara-saudaranya yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Maka yang Yesus ajarkan di sini adalah keutamaan agar seseorang melakukan kehendak Allah. Ungkapan ini merupakan pujian kepada Bunda Maria, sebab Yesus mengakui bahwa Bunda Maria pertama-tama adalah seseorang yang melakukan kehendak Allah. Maria pertama-tama telah mengandung Sang Firman Allah dalam hatinya, sebelum ia mengandung Kristus Sang Firman di dalam tubuhnya. Ketaatan Maria kepada kehendak Bapa inilah yang menyatukannya dengan Kristus melebihi dari hubungan darah. Maka kata-kata di atas tidak untuk diartikan bahwa Yesus menyangkal ibunya, melainkan untuk mengatakan bahwa Maria layak untuk dihormati, bukan saja karena ia telah melahirkan Yesus, tetapi karena ia pertama-tama mentaati kehendak Allah. Ketaatan akan kehendak Allah ini tidak terlepas dengan sifat kerendahan hati Bunda Maria ketika ia mengatakan, "Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia." Santo Bede mengomentari ungkapan kerendahan hati Bunda Maria ini demikian. Adalah layak bahwa seperti kematian masuk ke dunia melalui kesombongan Hawa, maka jalan masuk kepada kehidupan dinyatakan melalui kerendahan hati Maria. Maka Tuhan menghargai kerendahan hati Maria dengan pengakuan umat manusia akan keistimewaannya. Segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Nubuat ini terpenuhi setiap kali seseorang mendoakan doa Salam Maria. Ya Bunda Maria dihormati di bumi ini sebagai Bunda Tuhan Yesus. Namun sebenarnya penghormatan ini tidak terbatas hanya karena Maria adalah seorang perempuan yang melahirkan Yesus, tetapi terutama karena Maria adalah teladan semua umat beriman untuk mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Sebab oleh ketaatannya ini, Tuhan Yesus Sang Penyelamat dapat datang ke dunia menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah kita. Para saudara, semoga kita pun dapat meniru teladan Bunda Maria dengan ketaatan kita dalam mendengarkan firman Allah dan melaksanakannya.
Berkat Allah tercurah atas kita semua. Amin.